Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kana Lydia Monika, asisten mahasiswa mata kuliah Manajemen Keuangan. Di sini saya akan membahas tentang time value of money. Nah, yang kita ketahui bahwa time value of money itu terdiri atas investasi dana saat ini dan juga dana yang kembali di masa yang akan datang dan diharapkan lebih besar. Nah, seperti ini. Jadi timeline-nya adalah bisa dari tahun ke-0 sampai tahun ke-N. Time value of money juga dipengaruhi oleh unsur waktu, dan dana yang kembali itu terdiri dari dana awal ditambah dengan keuntungan. Nah, dari keuntungan ini terdapat bunga atau interest. Ada dua jenis dari time value of money. Yang pertama adalah nilai sekarang atau present value, adalah nilai saat ini dan dari arus kas masa depan. Dan yang kedua adalah nilai masa depan atau future value, yaitu jumlah di mana pembayaran atau serangkaian pembayaran akan tumbuh selama satu periode atau lebih. Jadi dapat diartikan bahwa Rp1 pada hari ini belum tentu bernilai Rp1 pada masa yang akan datang. Nah, ini dia contoh soal dari future value dari arus kas tunggal periode pemajemukan 1 tahun. Nah, ini merupakan formula dari future value, yaitu sama dengan cash flow dikalikan dengan 1 plus interest atau bunga dipangkatkan dengan N tahun. Contoh soalnya adalah Lydia menyetor Rp100 di rekening banknya. Bank berjanji untuk membayar 8% per tahun dimajemukan setiap tahun. Berapa banyak Lydia miliki dari akun pada akhir tahun ketiga? Nah, menggunakan rumus ini yaitu dengan menghitung 100 sebagai cash flow-nya dikalikan dengan 1 plus bunga interest 8% dipangkatkan dengan 3. Maka hasilnya adalah Rp125,97. Lalu ini adalah perhitungan menggunakan Excel-nya. Kita bisa menggunakan function, yaitu dengan formula, lalu kita mencari future value, kita masukkan ke rate-nya 0,08 atau 8%, N-nya adalah 3 karena merupakan 3 tahun. Yang diisi selanjutnya adalah present value. Nah, present value ini merupakan cash flow yang terjadi di future value. Jangan lupa masukkan minus 100 dan hasilnya adalah 125,97. Jika menggunakan financial calculator, kita bisa menggunakan ini, yaitu fncalculator.com. Kita masukkan modenya bisa menggunakan beginning atau the end karena ini adalah single, jadi tidak masalah memilih yang mana. Lalu kita masukkan present value minus 100. Payment-nya dikosongkan saja karena ini adalah merupakan single cash flow. Future value-nya ini masih dikosongkan. Annual rate-nya kita masukkan 8%, period-nya kita masukkan 3, dan compounding-nya adalah annually atau tahunan. Lalu kita push bagian future value, maka keluarlah hasilnya 125,97. Bagian yang tanda panah ini kita pencet belakangan, seperti itu. Lalu selanjutnya ada present value dari arus kas tunggal. Nah, ini periode pemajemukannya juga 1 tahun. Jadi rumusnya adalah seperti ini. Present value sama dengan cash flow dibagi dengan 1 plus I dipangkatkan N, atau bisa menjadi cash flow dikali 1 plus I interest dipangkatkan minus N. Jadi dilempar ke atas. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini. Lydia berencana menerima Rp500 3 tahun dari sekarang. Bank berjanji untuk membayar 8% per tahun dimajemukan setiap tahun. Berapa banyak yang harus Lydia store ke akunnya hari ini? Berarti kita mencari present value, yaitu dengan memasukkan cash flow atau future value-nya Rp500 dikali dengan 1 plus 8% dipangkatkan minus 3. Hasilnya adalah 396,92.
Nah, untuk Excel-nya seperti ini, kita bisa memilih formula, lalu kita memilih present value, kita masukkan rate 8% atau 0,08, N-nya 3, payment-nya dikosongkan, future value-nya minus 500, maka akan keluar hasilnya 396,92 sekian. Nah, untuk financial calculator sama seperti sebelumnya, yang kita cari adalah present value, maka dikosongkan dulu. Kita isi bagian future value minus 500, annual rate-nya 8%, periodnya 3, compounding annually. Maka kita push atau tekan present value yang paling atas sendiri ini, maka akan keluar hasilnya 396,92. Nah, selanjutnya ada jenis annuity. Nah, annuity ini terjadi apabila jangka waktunya tertentu aliran kasnya lebih dari 1 kali atau berkala. Nah, ini terjadi secara periodik atau berkala tadi. Nah, annuity ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah annuity ordinary, yaitu jika aliran kas lebih dari sekali terjadi pada setiap akhir periode selama jangka waktu tertentu. Untuk annuity due, jika aliran kas lebih dari sekali terjadi pada setiap awal periode selama jangka waktu tertentu. Nah, ini dia future value dari annuity due. Jadi, contoh soalnya seperti ini. Asumsi saat ini tanggal 1 Januari 2019 dan tingkat bunga depositonya adalah 10% per tahun. Maka hitunglah nilai uang pada 1 Januari 2024 jika Anda menabung sebanyak 20 juta setiap awal periode. Nah, di sini ada clue awal periode, maka kita harus mengasumsikan dia masuk ke annuity due. Diketahui awal periodenya ini adalah interestnya 10%, cash flow-nya 20 juta, N-nya 6 tahun. Nah, untuk formulanya bisa dilihat di kotak hijau sebelah kiri, lalu dimasukkan yang diketahui ke dalam formula cash flow 20 juta dikali dengan 1 plus interest 10% dipangkatkan 6 dikurangi 1 dibagi dengan 10% dikali 1 plus 10%. Maka hasilnya adalah 169.743.420. Nah, ini untuk perhitungan financial calculatornya. Ketika kita mendapatkan annuity, maka kita harus mengisi cash flow pada kolom payment. Berbeda dengan single cash flow tadi. Kita mengisi pada kolom payment sebesar 20 juta minus 20 juta. Dan future value-nya dikosongin dulu. Kita isi annual rate-nya 10%, kita isi periodenya 6 tahun, lalu compounding-nya adalah annually. Lalu yang terakhir kita tekan future value, maka akan keluar hasilnya 160 juta sekian. Jangan lupa untuk modenya adalah beginning, sesuai dengan annuity due tadi. Selanjutnya adalah future value dari ordinary annuity. Contohnya adalah seperti ini. Saudara menabung uang 1 juta setiap akhir tahun selama 3 tahun. Jika tingkat bunga tabungan 12% per tahun, berapa nilai uang saudara pada akhir tahun ketiga? Nah, di sini ada pernyataan bahwa dicari akhir tahun ketiga dan menabungnya adalah setiap akhir tahun, maka diasumsikan dia adalah ordinary annuity. Kita masukkan dulu dari formula future value-nya. Cash flow sebesar 1 juta dikali dengan 1 plus interest 12% dipangkatkan 3. Jadi interestnya bisa ditulis 12%, bisa ditulis 0,12. Dikurangi 1 dibagi dengan 0,12. Hasilnya adalah 3.374.400. Untuk financial calculator, kita bisa memilih mode N atau DN karena ini adalah ordinary annuity. Payment-nya kita isi minus 1 juta karena ini adalah anuitas, maka kita isi dengan payment. Future value-nya kita biarkan dulu. Annual rate-nya adalah 12%, periodnya 3, compounding annually. Nah, setelah itu terakhir kita tekan future value, kolom future value, maka akan keluar hasilnya 3.374.400.
Selanjutnya adalah ada present value dari annuity due. Ini adalah contoh soalnya. Saudara menerima keuntungan sebesar 6 juta setiap awal tahun. Nah, ini ada clue setiap awal tahun, maka dari itu kita asumsikan sebagai annuity due. Selama 4 tahun dari investasi saham PT KLM. Jika tingkat bunga 8% per tahun, maka berapa nilai sekarang dari aliran kas yang saudara terima dari keuntungan tersebut? Nah, ini berhubung kita disuruh mencari berapa nilai sekarang, maka adalah present value annuity due. Nah, ini dia formulanya di sebelah kiri di kotak hijau. Cash flow yaitu 6 juta dikalikan dengan 1 minus 1 plus interest 8% dipangkatkan dengan minus N atau minus 4 dibagi dengan 8% lalu dikalikan dengan 1 plus 8%. Hasilnya adalah 21.462.581,92. Nah, untuk perhitungan menggunakan financial calculator seperti ini, kita bisa memilih mode beginning dan present value-nya kita kosongkan dulu. Payment-nya kita bayar minus 6 juta, annual rate-nya 8%, periodnya 4 tahun, compounding-nya annually. Lalu terakhir kita push atau kita tekan PV di kolom PV, maka akan keluar hasilnya. Lalu selanjutnya adalah present value dari ordinary annuity. Saudara menerima keuntungan setiap akhir tahun. Nah, ini ada clue setiap akhir tahun, maka kita asumsikan dia adalah ordinary annuity. Selama 4 tahun berturut-turut sebesar 1.500.000. Jika tingkat bunga simpanan sebesar 18%, berapa jumlah keuntungan apabila diterima sekaligus sekarang? Nah, pertanyaannya adalah sekarang, maka kita menghitung present value. Kita hitung sesuai dengan formula yang ada di kotak hijau sebelah kiri. 1.500.000 dikali dengan 1 minus 1 plus 0,18 atau bisa ditulis 18% dipangkatkan minus 4 karena 4 tahun dibagi dengan 0,18. Hasilnya 4.035.092. Untuk perhitungan financial calculatornya seperti ini, kita bisa memilih mode N atau DN. Present value-nya kita kosongkan dulu, payment-nya kita isi minus 1.500.000, annual rate-nya 18%, periodnya 4 tahun, compounding annually. Nah, setelah itu yang terakhir kita tekan PV, kolom PV, maka akan keluar hasilnya 4 juta sekian. Next, di materi TVM kali ini kita memiliki juga perpetuity. Nah, perpetuity ini bila ordinary annuity berlangsung selamanya, maka ini adalah perpetuity. Jadi umurnya itu tidak terbatas, ya, annuity-nya tidak terbatas. Untuk formulanya, annuity dibagi dengan rate atau interest atau bunga. Jadi seperti ini. Nilai sekarang dari perpetuity sama dengan pembayaran tahunan tetap dibagi dengan suku bunga periodik. Contoh perpetuity seperti ini. Tuan A mempunyai hak cipta yang digunakan oleh suatu perusahaan, sehingga ia setiap tahun menerima royalti dari perusahaan sebesar 5 juta seumur hidup. Maka berapa nilai dari aliran kas yang diterima seumur hidup jika tingkat bunganya 16%? Nah, ini tinggal dibagi saja, ya. Yang kita dapatkan tahunan 5 juta dibagi dengan bunganya 16% atau 0,16. Maka hasilnya adalah 31.250.000. Untuk selanjutnya ada seri arus kas tidak sama, yaitu sama tadi ada future value dan present value. Kali ini kita akan menghitung future value terlebih dahulu. Jadi informasinya seperti ini. Lydia menyetor Rp100 ke dalam akunnya hari ini. 2 tahun kemudian dia menyetor 400 ke dalam akunnya. Bank membayar bunga 8% dimajemukkan setiap tahun. Berapa saldo pada akhir tahun ketiga? Nah, ini yang ditanyakan seperti ini. Jadi future value dari Rp100 tadi kita kalikan dengan formula future value single seperti biasa. 100 dikali 1 plus 8% dipangkatkan 3 sama dengan 126. Lalu berhubung 2 tahun baru menabung lagi, baru menyetor lagi, maka kita asumsikan tahunnya berkurang 2, sehingga cash flow 400-nya dikalikan dengan 1 plus 8% dipangkatkan 1. Maka hasilnya adalah 438. Setelah itu kita total semuanya menjadi future value dari arus kas ini 564.
Jadi kalau future value arus kas tidak sama, itu pangkatnya adalah dari tahun terbesar hingga tahun terkecil. Seperti itu. Next adalah present value dari seri arus kas tidak sama. Informasinya Lydia ingin melunasi pinjaman 3 kali angsuran tahunan masing-masing 2.000, sebesar 4.000, sebesar 6.000 dalam 3 tahun ke depan. Berapa banyak yang harus disetor Lydia? Nah, ini kita asumsikan bunganya 8% per tahun. Jadi kalau seperti ini, berhubung dia adalah 3 tahun dan cash flow-nya ada 3 juga, kita hitung satu-satu menggunakan rumus single seperti biasa. Yang pertama adalah cash flow 2000, kita kalikan dengan 1 plus 8% pangkat minus 1, jadi hasilnya 1852. Yang kedua adalah 4000, kita kalikan 4000 kali 1 plus 8% minus 2, yaitu hasilnya 3429. Yang ketiga adalah 6000, kita kalikan dengan 1 plus 8% minus 3, yaitu hasilnya 4.763. Lalu kita total. Perbedaannya dengan future value tadi, jika future value adalah pangkatnya mulai dari pangkat terbesar dan itu tidak di minus. Jika present value, pangkatnya adalah dari pangkat tahun terkecil, minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya. Seperti itu. Perbedaannya seperti itu. Next, kita punya effective annual rate atau EIR. Jadi rumusnya seperti ini, 1 plus interest dibagi dengan frekuensi pemajemukan dipangkatkan dengan frekuensi di minus 1. Contohnya seperti ini. Asumsi saat ini tanggal 1 Januari 2019. Nah, bunga depositnya 10% per tahun. Tingkat bunga efektifnya berapa? Nah, ini dibayarkan semesteran. Jangan lupa, jika semesteran perlu kita dibagikan 2. Dan untuk pangkatnya kita kalikan 2. Jika quarterly atau triwulan kita bagikan 4 dan pangkatnya kita kali 4. Seperti itu dan seterusnya. Berhubung ini adalah semesteran, maka 1 plus 10% dibagi 2, interestnya harus dibagi 2, karena 1 tahun ada 2 semester, dipangkatkan dengan 2. Di minus 1 hasilnya 10,25%. Nah, ini. Jadi pada umumnya dia adalah tingkat bunga yang apabila dimajemukkan tahunan akan memberikan hasil yang sama dengan tingkat bunga tahunan yang dimajemukkan secara periodik. Untuk selanjutnya, ini jika kita mencari periode. Nah, rumusnya seperti ini. Turunannya dari rumus future value biasa menjadi ini yang paling bawah, N sama dengan lin. Future value dibagi present value per lin 1 plus interest. Contohnya seperti ini. Lydia memiliki dana 1 juta dan dia berharap dana tersebut menjadi 1.400.000. Nah, berarti kalau seperti ini 1 jutanya ini adalah present value, 1.400.000-nya adalah future value. Berdasarkan tingkat bunga bank sebesar 6%. Nah, 6% berarti untuk lin bawahnya adalah lin pembaginya adalah 1 plus 6%. Nah, dimasukkan ke dalam rumus, hasilnya adalah 5,77 tahun. Untuk mengerti bahwa koma seperti ini berapa bulan sih, berarti kita bisa menuliskan 5 tahun dan bulannya 0,77 dikali 12 bulan, maka hasilnya akan 9 bulan. Seperti itu. Terima kasih. Semoga video kali ini membantu rekan-rekan untuk belajar di rumah. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.